Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya Lukmanul Hakim akan menemani sahabat Bawaslu semua beberapa menit ke depan dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali hari ini. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sahabat Bawaslu yang saya cintai, pelaksanaan pemilihan umum tentunya masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum tentunya mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Dan pada acara podcast kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu, yaitu terkait siapa sih pemohon yang bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu itu, lalu apa saja yang harus dipenuhi ketika pemohon itu mau mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu dan bagaimana prosesnya. Sahabat Bawaslu, saat ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Puspaningrum SHMH. Beliau adalah salah satu anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali yang saat ini menjabat sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa yang nantinya akan menjelaskan terkait siapa pemohon yang bisa mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu, apa saja yang harus disiapkan ketika mau mengajukan permohonan, dan bagaimana prosesnya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Puspaningrum SHMH. Selamat siang Ibu Puspaningrum. Selamat siang Mas Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, ya, sehat ya ya. Bu. Ini sudah rasanya sahabat-sahabat Bawaslu tidak sabar untuk menunggu penjelasan terkait penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu, Bu. Pertama-tama Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait apa sih sengketa yang ada pada pemilu itu, apa saja sih Bu sebenarnya itu Bu? Oh iya, sengketa di pemilu itu ada dua macam Mas. Yang pertama adalah sengketa proses pemilu dan yang kedua adalah sengketa hasil pemilu. Oh gitu ya Bu. Ya, hanya ada dua. Hanya ada Proses dua itu ya dan Bu. hasil ya. Itu yang secara umum ada di pemilu ya Bu. Ya. Lalu terkait sengketa yang ada di Bawaslu Bu, yang diselesaikan oleh Bawaslu itu Bu, sengketa apa saja sih Bu? Jadi sengketa tadi yang ada dua macam tadi, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu ya Mas ya. Yang sengketa proses pemilu itulah yang diselesaikan di Bawaslu. Sementara kalau sengketa hasil itu nanti diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Oh, Mahkamah Konstitusi. Nah, sengketa proses pemilu itu ada dua macam. Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, tentunya hal ini adalah KPU, dan antar peserta pemilu sendiri. Oh gitu ya Bu. Ada dua macam itu. Dua macam ya, ada berarti antara peserta dengan penyelenggara dan antar peserta gitu. Ya. Lalu Bu, siapa yang bisa yang menjadi pemohon Bu ketika mau mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu itu Bu, ketika sengketa tersebut terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu itu Bu? Jadi yang bisa menjadi pemohon ya itu tentunya tidak semua orang ya Mas ya, kan terbatas. Tidak semua orang saya mau bersengketa, kan nggak bisa begitu. Oh gitu ya. Kalau antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, tentunya peserta pemilu itu sendiri yang bisa melakukan permohonan proses. Ya. Sengketa peserta pemilu itu siapa saja? Mungkin pertanyakan terus begitu. Iya Bu. Kalau kita melihat di pemilu, Undang-Undang Nomor 7 itu kan pemilu itu ada pemilu DPR, DPRD, kemudian pemilu DPD, kemudian pemilu presiden, wakil presiden kan itu. Oh iya, pilpres gitu ya Bu. Nah, sementara kalau kita bertanya siapa peserta pemilu itu? Peserta pemilu kan partai politik Mas. Peserta pemilu itu kan partai politik. Ya, kemudian apakah peserta pemilu yang bisa melakukan sengketa kan gitu ya? Iya. Partai
politik itu sebelum menjadi peserta pemilu itu kan harus mendaftarkan diri ke KPU. Oh gitu, ya ya ya. Apabila dalam proses pendaftaran diri ke KPU itu ternyata ditolak oleh KPU, misalnya dengan putusan KPU atau acara KPU tidak memenuhi syarat, misalnya begitu ya Mas. Ini dia sudah boleh mengajukan sengketa. Atau nanti kalau dia sudah menjadi peserta pemilu, partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu, itu juga boleh. Jadi sebelum menjadi peserta maupun sudah menjadi peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua adalah calon dari anggota DPR, DPRD begitu. Nah, itu dia juga boleh mengajukan sengketa. Dia baru calon ataupun juga sudah masuk DCT, daftar calon tetap. Ya, nah, kalau sudah DCT berarti dia sudah menjadi peserta pemilu gitu ya, nanti akan dicoblos itu siapa saja itu namanya di situ. Atau sebelumnya itu juga boleh. Berarti masih bakal itu ya, Bu? Masih bakal calon, atau juga calon ataupun bakal calon DPD. Itu kalau DPD itu kan perorangan Mas. Oh iya, DPD perorangan. Kalau DPRD itu kan tadi partai gitu ya Mas ya. Tapi kalau perorangan DPD itu milih perorangan. Nah, dia bisa juga meskipun baru calon. Jadi bakal calon ataupun calon anggota DPD itu boleh mengajukan sengketa. Atau yang terakhir adalah bakal pasangan calon presiden wakil presiden ataupun sudah ditetapkan sebagai calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Iya, itu saja yang boleh. Masyarakat yang lain nggak boleh. Jadi yang nggak ikut menjadi peserta nggak bisa ya Bu untuk menjadi pemohon itu ya Bu. Lalu Bu, itu kan untuk yang pemohon antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu Bu. Lalu untuk yang bisa menjadi pemohon antar peserta pemilu itu bagaimana Bu? Gitu. Ya, tentunya peserta pemilu sendiri ya Mas ya. Tapi boleh kalau hampir sama sebetulnya peserta pemilu itu antar peserta pemilu itu, tetapi boleh diwakili oleh tim kampanye. Oh, tim kampanye yang itu ya. Kampanye. Terus mungkin itu pertanyaannya sama nggak toh antar dengan antara? Ya, gitu. Penyelesaian sengketa tadi kan ada dua jenis. Ya. Antar peserta pemilu dan antara peserta pemilu dan KPU. Nah, kalau antar peserta pemilu berarti mereka peserta sendiri itu yang bersengketa. Jadi misalnya tentang pemasangan alat peraga yang saling ditumpui, misalnya begitu. Dan ini tentu sudah menjadi Mas, menjadi peserta loh ya. Karena sudah ditetapkan menjadi peserta. Kalau dia menjadi peserta kan dia sudah punya tim kampanye. Nah, itu dia boleh tim kampanye mengajukan permohonan penyelesaian sengketa boleh. Antar peserta itu tadi ya Bu? Antar peserta. Gitu. Dan itu juga tim kampanye harus daftar atau enggak? Ya terdaftar Harus terdaftar di KPU juga ya Bu? Nanti jangan-jangan orang ngaku saya tuh tim kampanye partai ini, padahal mengaku-ngaku sendiri itu ya Bu? Harus ada terdaftar di KPU. Itu pemohonnya. Lalu setelah tadi kan sudah jelas banget terkait pemohon yang bisa mengajukan penyelesaian sengketa, lalu terkait persyaratannya Bu, syarat formal yang harus dipenuhi ketika pemohon itu mau mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu itu apa saja sih Bu sebenarnya itu? Syarat dari pemohon. Iya, syarat formalnya itu. Syarat formalnya itu tentunya dia harus mempunyai apa ya Mas, kalau istilahnya itu ada legal standingnya begitu. Oh, legal standing untuk menjadi pemohon itu. Ya, jadi gitu. Apakah dia peserta pemilu atau bukan kan begitu. Kalau dia tidak peserta pemilu kan nggak bisa, itu harus dipenuhi. Identitasnya juga harus dipenuhi. Identitas pemohon, dan harus ada permohonan yang disampaikan ke Bawaslu Mas. Permohonan. Itu ada formulir-formulir yang harus diisi di Bawaslu gitu ya. Nah, formulir itu diantaranya adalah menurut Perbawaslu, tak bacakan biar tidak salah ya Mas ya. Oh iya Bu. Model PSP nomor 01 ini harus memuat identitas pemohon. Identitas pemohon. Ya. Kemudian identitas termohon. Termohonnya itu ya. KPU ya Bu pastinya ya. Ya, KPU kalau antar pasti KPU ya Mas. Antara ya Mas KPU ya.
Kemudian uraian yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa proses. Oh ya. Kemudian kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Yang tadi saya katakan Legal legal standing. ya. Kemudian kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Kemudian penyebutan secara lengkap dan jelas mengenai objek sengketa proses pemilu yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa proses pemilu dan masalah atau objek yang disengketakan. Kemudian uraian alasan pemohon sengketa pemilu berupa fakta yang disengketakan disertai dengan uraian bukti yang diajukan dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Itu yang harus dipenuhi. Permohonannya itu harus jelas ya Bu. Mintanya seperti apa, ya. Nanti yang mau Nanti dimohonkan biar di Bawaslu itu ya Bu. Punya garisnya ya Mas. Ya. Yang dimintakan ini, jadi putusannya biar tidak melenceng dari itu. Gitu, sesuai ya. Dengan permohonan ya. Itu harus jelas. Nanti jangan-jangan dia tidak jelas. Pokoknya saya harus bersengketa. Saya ingin diselesaikan sendiri. Masalahnya apa? Masalah saya tidak terima, misalnya begitu ya. Gitu, ya. Ya terus ya pengennya seperti apa? Kan mesti gitu ditanya itu. Masalahmu apa? Pengennya putusannya yang diputus tentang apa? Yang dipersoalkan itu apa? Ya. Lalu Bu, terkait berapa sih Bu sebenarnya jumlah berkas dokumen dan jenis-jenis dokumen yang harus dipenuhi ketika pemohon itu mengajukan permohonan Bu? Itu yang satu asli pasti ya Mas ya kan? Oh yang asli. Asli satu, kemudian dibuat dalam rangkap 4. Itu artinya satu asli, yang asli, tiga salinan. Ya, salinan. Dan juga nanti juga harus ada bentuk digitalnya ya Mas. Oh iya, harus ada bentuk digital yang harus diserahkan juga ya Bu? Iya, soft copy-nya itu harus ada di situ. Lalu Bu, terkait itu kan terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika pemohon mau mengajukan permohonan sengketa Bu. Lalu caranya Bu, cara ketika pemohon itu mau mengajukan permohonan itu Bu, apakah bisa melalui email ataupun WA atau bagaimana Bu itu caranya? Ya Mas, ada 2 macam cara. Sebetulnya Bawaslu itu sudah memberi fasilitas gitu ya. Kadang kan jauh kalau harus lapor ke Bawaslu. Memang diharapkan pemohon itu datang ke Bawaslu kan, ya, menyampaikan apa yang dimohonkan kan begitu, yang disengketakan. Tetapi juga karena kendala waktu, kendala tempat, jarak begitu. Ini Bawaslu RI sudah mempunyai sistem yang bagus Mas. Namanya SIPS. SIPS itu ya Bu. Itu bisa dibuka di web itu, bisa diisi permohonnya dari itu. Artinya itu berarti permohonan yang tidak langsung. Oh, maksudnya yang tidak langsung berarti ya. Bisa yang tidak langsung. Sekarang kan canggih toh Mas, semuanya ya, sudah internetan. Sekarang gitu sudah sistemnya online semua ya Bu. Semua anak sekolah aja pakai Jadi online sekarang. Kalau nggak dikasih fasilitas online itu ya kayak ketinggalan zaman ya Bu. Jadi meskipun masih bisa dimohonkan secara langsung dengan datang ke kantor Bawaslu, juga bisa melalui website SIPS itu ya Bu. Nanti untuk mengajukan permohonannya juga diisi di situ ya Bu. Mas Mas Lukman tahu ya SIPS itu apa Mas? SIPS itu apa ya Bu? SIPS itu? Masa nggak ngerti? Itu sudah familiar Pak? Sistem informasi penyelesaian sengketa ya. Sistem informasi penyelesaian sengketa ya Bu. Tapi meskipun tidak langsung ya Mas dengan SIPS tadi, tetap harus berkasnya dibawa ke Bawaslu. Setelah selesai mengisi di website tadi ya Bu. Jadi kalau dia datang langsung, itu nanti akan diterima oleh petugas di Bawaslu. Terima berkas dan nanti juga harus mengisi online juga Mas, biar terregistrasi secara nasional. Kalau nggak bisa, kalau di kantor di Bawaslu kan nanti ada teman, ada staf yang nanti akan membantu mengisikan formulir. Berarti sudah itu langsung terintegrasi nasional ya Bu itu ya Bu? Iya Mas. Lalu itu Bu, terkait jangka waktu Bu, apakah pemohon itu bisa mengajukan permohonan itu sewaktu-waktu atau ada batas waktunya Bu sebenarnya itu Bu? Ya, karena pemilu itu kan semua terbatas dalam tahapannya Mas ya. Jangan-jangan sengketanya sekarang dimohonkannya sudah terampung pemilunya kan gitu. Atau tahapannya sudah selesai. Nah, harus dalam tahapan itu. Jangka waktunya itu 3 hari. Hanya 3 hari. Sejak putusan surat
yang bisa dijadikan objek sengketa itu antara peserta pemilu dengan KPU itu adalah SK KPU atau berita acara KPU. Objeknya itu ya Bu? Iya, objeknya itu. Hanya itu yang bisa disengketakan. Berarti untuk jangka waktunya sangat pendek ya Bu? Sangat pendek Mas. Dan itu pun sejak loh Mas ya. Kalau kita bicara sejak itu ditetapkan berarti ya. Misalnya ditetapkan tanggal 1 berarti hanya waktu 3 hari. 1, 2, 3. Terakhir. 3 itu sudah hari terakhir untuk mengajukan permohonan itu ya Bu? Harus cepat. Ya tidak daluarsa nanti. Oh gitu. Nah lalu itu Bu, kalau seumpamanya melewati batas waktu 3 hari tersebut, ya, itu bagaimana Bu maksudnya? Apakah bisa dimohonkan? Sudah daluarsa Mas, nggak bisa. Oh jadi gitu. harus ingat. Ya, tapi kan kadang juga begini, dapat SK dipelajari. Aku dirugikan ya ini gitu ya. Pikir-pikir lagi. Nah tiba-tiba sudah hampir 3 hari gitu. Nah ini makanya itu Bawaslu RI memfasilitasi untuk masukkan dulu permohonan secara online di website tadi. Ya di website tadi. Dan itu Mas 3 hari itu kalau hari pertama, hari kedua itu hari kerja, jam kerja jam 8 sampai jam 4. Tapi yang hari ketiga itu yang terakhir itu 24 jam. Jangan takut kalau sudah daluarsa gitu enggak. Jadi misalnya baru masukkan jam 11 malam, wah saya rugi nih, saya mau ajukan sengketa gitu ya, udah jam 11 malam, nggak apa-apa, buka saja webnya, masukkan pengisian formulirnya, meskipun belum lengkap tidak apa-apa Mas, yang penting masuk dulu biar tidak daluarsa. Dan gitu. Itu meskipun di permohonannya diajukan ke Bawaslu pun hari yang terakhir itu ya 24 jam itu tadi iya, ya Bu? Iya. Oh, tetap. Meskipun belum lengkap nggak apa-apa Mas. Gitu. Terus itu tadi kan sudah seumpamanya pemohon mengajukan permohonan Bu, ketika permohonannya pemohon atau berkas dokumen yang dipunyai oleh pemohon itu belum lengkap Bu, itu nanti metode perbaikannya seperti apa Bu? Kan gini tadi ya saya sampaikan ya Mas, yang penting masuk dulu, ngisi permohonannya dulu kan gitu. Oh gitu. Lengkapi berkas tidak lengkap tidak apa-apa, yang penting ya biar tidak daluarsa ya. Nah itu nanti kemudian kan berkas yang masuk itu diverifikasi di Bawaslu. Oh ini mana yang kurang, apa saja yang kurang harus dipenuhi gitu. Itu harus disampaikan kepada pemohon. Ya pemohon tahu kurangnya ini. Kalau ingin proses dilanjutkan harus dilengkapi berkasnya. Itu ada waktu 3 hari Mas. Sejak diberitahukan kekurangan berkasnya itu. Harus dilengkapi Mas. Kalau nggak dilengkapi ya berarti gugur. Berarti nggak bisa diterima oleh Bawaslu ya Bu, ketika berkas dokumen itu tidak lengkap ya Bu, kan gitu. Karena kalau dia tidak melengkapi kan seolah-olah tidak niat. Iya betul. Kan gitu ya. Ya itu Bu, tadi pertanyaannya terkait penjelasannya sudah sangat jelas sekali, dan saya kira dengan waktu kita yang sangat singkat ini Bu, saya ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya dalam podcast Bawaslu pada siang hari ini Bu. Dan saya kira dari tadi sahabat Bawaslu sudah menyimak penjelasan yang telah disampaikan dengan sangat jelas, dan mohon maaf sahabat Bawaslu, ternyata waktu kita sudah habis, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Puspaningrum SHMH yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan podcast kali ini, dan saya Lukmanul Hakim serta kru dan kerabat kerja mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya untuk membahas masalah yang sama, karena masalah ini masih luas ya Mas Lukman ya. Oh iya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.